Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Rehat Sejenak, kembali lagi di channel ini. Mari keluar dari rutinitas yang membosankan dan membincangkan sesuatu yang mencerdaskan. Sobat-sobat Rehat Sejenak, kali ini kita kedatangan tamu ya di bincang santai kita. Beliau adalah Bapak atau Bung, saya panggil Bung saja sepertinya ya, Bung. Siap, Bung, Atta Nursasi, begitu. Siap Mas. Nah, Bung Atta ini saat ini sebagai koordinator Malang Corruption Watch, begitu ya. Salah satu NGO yang keren begitu di Kota Malang, ya, yang punya tugas untuk melakukan monitoring, advokasi korupsi begitu ya di Malang Raya, bahkan juga di Jawa Timur begitu ya, Bung Atta. Betul. Nah, kita nanti akan berbincang banyak dengan Bung Atta menyangkut tentang isu-isu anti korupsi lah, saya kira, yang tentu ini juga menjadi PR kita bersama ya. Karena di negara kita ini korupsi masih menjadi problem yang cukup besar begitu. Betul. Nah, jadi nanti Bung Atta bisa bercerita kira-kira bagaimana sebenarnya awal mula Bung Atta ini bisa ada di gerakan anti korupsi gitu. Iya. Ini tersesat di jalan yang benar. Iya. Mula-mula sih saya mulai kenal MCW itu dari satu forum yang waktu itu juga berkaitan dengan aktivitas mahasiswa ya. Mahasiswa. Jadi selama di kampus itu ada teman yang coba ajak, ayo kita ikut diskusi gitu ya di Kalimetro. Nah, saya masih bingung Kalimetro itu yang mana, di mana sih tempat Kalimetro itu kan. Akhirnya ngikut. Waktu itu ada diskusi di depan. Kalau tidak salah tempatnya di pojokan. Ya? Diskusinya cukup berat, diskusi soal filsafat waktu itu. Nah, karena memang di awal-awal mahasiswa itu juga punya apa ya, masih semangatnya belajar begituan kan, akhirnya ngikut. Baru kenal satu sama lain di sini. Selanjutnya itu mulai agak sering lah berinteraksi dengan teman-teman di Kalimetro, termasuk di MCW itu ketika di BEM. Oh, di BEM. Nah, kebetulan di BEM itu bergabung sama di BEM mana ini? BEM Unitri. Oh, di Unitri. Ya. Jadi di kampus Unitri ya. Kampus Unitri itu kampus paling nasionalis. Paling nasionalis. Jadi kalau ngomong soal apa namanya miniatur negara itu ya di Unitri. Oh gitu. Ya. Sangat plural lah, semua. Apa namanya? Dari berbagai macam etnis, agama, suku, semuanya dan ada ya. Dan hidup harmonis sekali, kan? Ketika di BEM, kemudian kebetulan saja waktu itu memang kita juga tergabung di dalam BEM Malang Raya. BEM Malang Raya. Dari situ tuh mulai banyak aktivitas BEM Malang Raya yang juga bertempat di Kalimetro. Gitu ya. Nah, dari situ. Jadi Kalimetro ini jadi ini ya, sentra gerakan sepertinya gitu. Ya. Semacam epicentrum begitu kan. Jadi tertarik di situ, kok menarik nih tempat ini kan. Nah, setelah itu kira-kira 2016. Nah, MCW itu kemudian buka sekolah anti korupsi lagi itu. Berarti mulainya dari sekolah anti korupsi ya. Iya. Oke. Karena beberapa agenda aksi demonstrasi yang dipelopori oleh MCW itu kan akhirnya BEM Malang Raya tergabung dalam aliansi, termasuk yang waktu buruh ya. Buruh yang hampir setiap minggu lah aksi di depan pengadilan negeri Kota Malang pada waktu itu. Oke. Kalau nggak salah Mas Farudin juga salah satu inilah peramai aja. Itu aktornya lah gitu ya, aktor penggeraknya. Nah, di situ akhirnya tertarik tuh, semakin tertarik. Nah, ketika MCW itu buka sekolah anti korupsi, tergabung lah. Kita ikut daftar. Tahun 2016 gitu, 2016. Nah, sekolahnya juga cukup panjang, tapi teman-teman bisa mengikuti lah. Saya pikir itu proses pembelajaran yang asik gitu ya, menarik, santai itu. Meskipun orang di luar menganggap di MCW itu sesuatu yang seram, tapi ketika kita masuk ada banyak hal yang lebih rileks. Banyak kopinya kayaknya. Banyak kopinya gitu ya. Kita bisa ngobrol apa saja gitu. Nah, setelah 2016 bergabung, ikuti proses kira-kira 6-7 bulan lah. Nah, kebetulan transisi juga teman-teman MCW yang dulu itu kan. Barulah kemudian akhirnya diangkat jadi badan pekerja tuh. Gitu.
Setelah 7 bulan ya? Setelah 7 bulan gitu ya. Melalui proses digodok Mulai proses, macam-macam itu ya. itulah. Jadi apa ya, wawasan kita itu di betul-betul digodok ya, nggak latihan fisik kayak kita mau ngikutin apa pelatihan apa begitu ya. Nggak ada yang berkaitan dengan bela negara Nggak ada ya? gitu ya. Tapi ini soal gasan gitu ya. Tapi meskipun nggak ada kaitan dengan bela negara, tapi nasionalisme terhadap negaranya luar biasa. Oh iya, itu pasti. Pasti ya? Itu pasti, Mas. Karena ya korupsi itu kan kita tahu bahwa itu sebagai salah satu penyakit yang laten lah dalam konteks kita bernegara. Nah, karena itu memang bergabung di MCW itu juga sebetulnya adalah satu rute gitu ya, yang kita ambil untuk perang melawan korupsi itu sendiri. Betul. Nah, baru di 2017 masuk, nah itu sudah mulai karena punya jadi badan pekerja itu kan sudah jadi punya tanggung jawab di situ kan. Nah, jadi sambil aktivitasnya jalan, juga kita punya kesempatan banyak untuk mempelajari banyak hal, gitu ya, mengasah wawasan, gagasan, juga keterampilan dalam mengelola, terutama ya. advokasi korupsi ya. Terutama di soal advokasi korupsinya. Gitu. Nah, perjalanan itu sampai menghantarkan saya jadi koordinator, kira-kira ya di akhir 2019, masuk 2020. Berarti masuk 2020 berarti ya, mulai jadi 2020. koordinator. Berarti sekarang sudah 2 tahun. Iya betul. 2 tahun. Berarti ini tahun terakhir. Ini ya? tahun ketiga nih. Ini tahun terakhir ya. Ini 2020, 2021, 2022. Ini tahun terakhir ya. Betul. Tahun terakhir. Oke, berarti setelah ini MC juga punya nahkoda baru. Nahkoda baru nih. Cuman nggak tahu ya siapa nahkodanya. Ini yang, ya semoga aja tetaplah konsisten gitu ya. Dia punya gagasan yang sama, punya komitmen yang sama gitu. Ya, saya kira menarik Bung Atta karena perjalanannya kan cukup panjang ya. Sejak tahun 2016. Kemudian jadi koordinator tahun 2020 sampai hari ini. Ya, betul, artinya khusus untuk gerakan anti korupsi ini sudah kira-kira berapa tahun itu? Mungkin sekitar 6 tahun lebih ya. Ya 6 tahun lebih bergelut di isu anti korupsi. Gitu. Apa sebenarnya yang salah sebenarnya dalam konteks gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia, karena kita tahu bersama bahwa dari tahun ke tahun ini kan kita melihat agak ada kemunduran ya dalam konteks gerakan anti korupsi itu begitu. Bahkan kita bisa lihat kasus-kasus korupsi juga bukan semakin berkurang tapi semakin banyak begitu. Termasuk juga institusi-institusi penegak hukumnya juga mengalami satu kemunduran begitu. Kemunduran yang cukup luar biasa. Apa sebenarnya yang salah sebenarnya Bung Atta gitu ya? Iya, sebetulnya kan akhirnya kita juga merefleksikan bagaimana gerakan anti korupsi itu sendiri mampu membongkar persoalan-persoalan korupsi yang semakin masif begitu ya, semakin masif. Juga kita melihat pada wilayah bagaimana institusi-institusi hukum itu akhirnya juga dia mendukung gitu ya. Iklimnya mendukung kira-kira begitu. Tapi kan dari refleksi kita sejauh ini memang problem itu pada dua-duanya gitu ya. Problem itu dua-duanya. Nah, misal kalau di dalam konteks gerakan bisa saja evaluasi kita itu adalah karena kita masih terfragmentasi pada isu sentral gitu ya. Misalkan gerakan maksudnya gimana tuh? Gerakan anti korupsi akhirnya lebih fokus pada isu anti korupsi gitu ya, yang coba diperjuangkan tanpa juga menyeimbangkan bagaimana kemudian isu-isu lain itu ternyata punya irisan. Meskipun ini sudah banyak dilakukan ya, tapi akhirnya kan belum maksimal pada wilayah bagaimana pengkonsolidasiannya gitu ya, pengkonsolidasiannya sehingga jadi mungkin terlihat ini ya, eksklusif gitu ya. Agak eksklusif ya, tanda kutip ya. Makanya kan akhirnya contoh kecilnya adalah ketika orang mendiskusikan korupsi, pasti yang dicari adalah lembaga-lembaga yang bergerak di isu situ. Padahal kalau bicara soal korupsi, semua orang punya hak, punya kesempatan sebetulnya untuk berbicara tentang itu, karena ini adalah persoalan bersama gitu ya. Tidak kemudian dikooptasi oleh satu lembaga atau satu kelompok yang betul-betul punya isu, memperjuangkan isu itu saja gitu. Tapi semua orang punya hak. Nah, itu yang pertama. Yang lain? Yang kedua, di soal institusi hukumnya nih. Nah, ini yang semakin menarik karena ini juga berkaitan dengan bagaimana kepentingan kekuasaan itu juga dia inherent dengan proses akumulasi keuntungan. Gimana tuh dengan maksudnya, cara
mau tidak mau ya institusi penegak hukum ini juga harus diintervensi. Oke, gitu ya. berarti ada intervensi. Ada intervensi yang kekuatan mengintervensi itu. penegak hukum begitu ya, dalam gitu. konteks pemberantasan Dalam korupsi konteks gitu. pemberantasan korupsi. Oke. Nah, contohnya kan 2019 ya, waktu itu aksi besar-besaran di mana-mana, menyangkut dengan bagaimana Yang ini kewenangan ya, KPK, reformasi di korupsi. reformasi di korupsi itu kan. Nah itu kan apa ya? Itu memperlihatkan bahwa betapa upaya kelompok-kelompok kepentingan untuk menguasai lembaga-lembaga anti korupsi atau institusi penegak hukum itu juga memicu amarah dari masyarakat, publik begitu ya, terutama kawan-kawan mahasiswa yang hampir di seluruh dunia, di seluruh daerah melakukan gerakan demonstrasi. Nah itu memperlihatkan satu wujud atau bentuk bagaimana perhatian kita terhadap isu korupsi itu meskipun besar, tapi dalam konteks eksekusi atau penegakan hukumnya ini juga tantangannya cukup luar biasa, gitu ya, intervensi dan seterusnya itu. Iya, menarik ya. Kalau saya ambil ada dua tuh saya poinnya. Ya, pertama problemnya soal belum terkonsolidasinya gitu ya, gerakan sosial anti korupsi gitu. Apalagi bicara korupsi ya, orang yang ngurusin korupsi ya itu aja begitu. Tidak mengajak jejaring yang lain gitu ya. Sehingga eksklusivitas gerakan anti korupsi itu menjadi problem begitu. Jadi problem. Yang kedua, kalau saya mau tarik lebih pada soal ini ya, ada kekuasaan besar sebenarnya yang kemudian mengkondisikan atau mengendalikan semua ini, terutama dia mengendalikan penegak hukum, dia mengendalikan legislatif, begitu ya, eksekutif gitu dalam konteks bagaimana agar korupsi itu akan terus subur terjadi, begitu ya. Oke. Kemudian begini, Bung Atta ya, kalau kita mau elaborasi lebih jauh lagi soal belum terkonsolidasinya gerakan sosial anti korupsi itu, begitu. Ini kalau kita lihat sebenarnya kita harus ngapain sih sebenarnya gitu ya? Artinya masyarakat sipil ini harus ngapain begitu untuk kita bisa mewujudkan konsolidasi itu begitu? Iya, nah sebetulnya upaya itu sudah banyak dilakukan ya, tetap dilakukan oleh teman-teman yang bergerak di isu anti korupsi. Gitu ya. Misal di MCW sendiri itu kan menyadari soal problem-problem tadi, akhirnya juga mendorong program agar bagaimana upaya pendidikan politiknya jalan. Gitu ya. Meskipun ini belum cukup memadai untuk menjawab problem fragmentasi tadi ya, tapi paling tidak ini adalah sebuah ikhtiar begitulah, kira-kira sebuah ikhtiar untuk mencoba untuk melibatkan kelompok-kelompok yang belum terlibat di dalam gerakan anti korupsi melalui pendidikan politik. Nah, yang kedua juga saya pikir ada upaya untuk melakukan pengorganisiran kembali kekuatan-kekuatan yang potensial ya. Dalam hal ini kalau di level masyarakat akademik itu ya kampus atau mahasiswa gitu. Berarti konsolidasi kampus, mahasiswa begitu ya. Kemudian di level masyarakat paling bawah ya masyarakat perkotaan. Itu masyarakat miskin kota misalkan begitu, atau masyarakat pedesaan yang dia menjadi subjek yang selama ini tanda kutip masih diobjektifikasi gitu ya, diletakkan sebagai objek semata. Nah ini harus dikembalikan nih. Jadi posisi mereka harus sebagai subjek ya. Jadi dari pembangunan termasuk soal gerakan pemberantasan korupsi itu sendiri. Termasuk juga mungkin NGO juga ya. NGO itu juga perlu konsolidasi juga. Harus dikonsolidasi, harus dikolaborasi, harus dicari irisan-irisan isu itu, karena menurut kita korupsi itu tidak tunggal, isu korupsi itu tidak tunggal. Dia pasti berkaitan dengan isu lingkungan, gitu, isu agraria, gitu ya, isu politik, ekonomi dan seterusnya. Yang ini bertaut kelindan menjadi satu persoalan, tapi praktisnya itu memang sengaja dipecah-pecahkan, gitu ya, sengaja dipecah-pecahkan agar konsentrasi kita itu kan akhirnya mengarah ke berbagai macam cabang isu ini. Nah, dengan begitu kan mereka punya kesempatan nih. Mereka yang dalam tanda kutip adalah orang-orang yang punya kepentingan ekonomi politik itu untuk punya kesempatan lebih agar bisa mengotak-atik nih barang ini gitu. Nah itu sebetulnya yang sejauh ini bisa kita lakukan. Kalau saya sih melihatnya ya selain melakukan kerja-kerja advokasi, pendampingan terhadap masalah korupsi yang terjadi, kita juga harus membangun nih basisnya gitu dengan cara-cara ya, pendidikan politik, tadi ya, kesadaran politik, melalui pendidikan politik begitu ya. Dan nah soal itu ya memang tugas beratnya adalah mengajak seluruh keterlibatan betul sekali Mas publik itu ya dalam agenda pemberantasan korupsi. Karena kalau hanya diserahkan pada MCW saja misalnya atau dalam lingkup nasional ICW saja, itu tidak akan pernah selesai. Betul. Jadi harus
melibatkan banyak Melibatkan banyak Itu pihak. yang menarik karena bisa jadi publik itu masih melihat bahwa problem korupsi itu ya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata Iya, begitu ya. betul. Padahal lebih daripada itu kita punya punya tanggung jawab tanggung itu ya jawab, untuk gitu. menyelesaikan problem-problem korupsi dan bukan hanya NGO anti korupsi saja. Ya, tetapi juga NGO yang lain yang sebenarnya punya irisan yang sama isu gitu itu, ya. gitu. Nah, terhadap isu-isu anti korupsi gitu. Nah, tadi kita singgung juga tuh soal pendidikan politik. Pendidikan politik itu kan bukan pendidikan yang dilakukan oleh partai politik begitu ya. Iya, bukan. Bagaimana pendidikan merebut kekuasaan kan tidak. Jadi tidak. sebenarnya konsepsi dari pendidikan politik yang arahnya ke anti korupsi itu bagaimana itu Bung Atta? Iya, sebetulnya pendidikan politik itu kan satu pendidikan yang dilakukan secara tidak formal ya. Artinya dia tidak punya ikatan formal yang diatur sebelumnya, tapi ini tidak harus di perguruan tinggi gitu tidak ya. harus di perguruan tinggi, tapi dia di kelompok-kelompok masyarakat tertentu, baik di kampung, perkotaan maupun di desa gitu ya. Yang kira-kira dia punya masalah atau sebetulnya dia sejauh ini memang terhegemoni begitu ya, terhegemoni oleh wacana dominan yang dicoba dimainkan oleh negara maupun kelompok-kelompok kepentingan tadi, yang sehingga membuat mereka merasa posisi aman-aman saja gitu. Padahal kalau diperiksa itu punya masalah yang banyak sebetulnya. Nah, itu berarti tingkat terkait dengan kesadaran sebenarnya. Ya, di soal bagaimana kesadaran. membangun tingkat membangun kesadaran kritis itu. Iya, betul. Itu kalau katanya Paul Freire itu ada kesadaran Ada kritis. kesadaran kritis kan gitu. Nah, itu yang coba kita bangun. Nah, biasanya secara teknis itu kelompok-kelompok dampingan, kalau di MCW itu kelompok-kelompok dampingan gitu, atau kelompok-kelompok yang dia bersinggungan dengan aktivitas MCW itu coba kita kumpulkan gitu ya. Kita ajak koordinasi, ajak ngobrol untuk merencanakan bagaimana kalau kita buat semacam kelas gitu ya. Baik itu kelas anggaran, pelayanan publik. Itu menarik sekali gitu. itu. Nah, kemudian yang menyangkut dengan korupsi gitu ya. Jadi korupsi akhirnya dalam pendidikan politik itu tidak definisinya tidak terbatas pada pendekatan normatif berdasarkan undang-undang, tapi realitas yang ada gitu ya. Definisinya coba diperluas dengan kondisi masyarakat sendiri. Gitu. Misal dalam kehidupan sehari-hari mengambil barang seseorang tanpa izin, misalkan itu adalah bagian daripada praktek koruptif, gitu ya, tanpa izin dan seterusnya. Atau aktivitas kita itu justru mengganggu kenyamanan, gitu ya, keharmonisan kelompok masyarakat lain, itu juga bagian daripada praktek-praktek yang mengarah pada perilaku koruptif. Karena kecenderungannya adalah akhirnya merugikan orang lain. Gitu. Merugikan orang lain. Jadi seluruh pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan sosial mereka, itulah yang kemudian coba kita angkat, gitu ya. Kita coba diskusikan. Artinya tidak harus langsung masuk. Kalau ada korupsi laporkan, kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi mulai perlahan-lahan gitu ya, diinternalisasi nilai-nilai anti korupsi gitu ya, yang akhirnya muncul kesadaran kritis mereka itu agar mereka lebih aware begitu terhadap persoalan-persoalan korupsi gitu. Ini menarik ini. Ini kalau di masyarakat ini ya, masyarakat bawah, kalangan bawah lah, atau grassroots begitu, akar rumput begitu. Dan bagaimana sebenarnya konsolidasi yang selama ini dilakukan misalnya oleh Bung Atta dan MCW terkait dengan bagaimana mengkonsolidasikan NGO, mengkonsolidasikan akademisi begitu untuk bahu-membahu dalam gerakan anti korupsi itu gimana? Apa yang sudah dilakukan dan sejauh mana sebenarnya tingkat keberhasilannya itu Bung Atta? Iya, sebetulnya kalau misalnya dalam konteks teman-teman di kelompok gerakan, itu kan seringkali itu muncul konsolidasi itu terjadi atau dilakukan itu pada saat kita melihat situasi, gitu, isu yang berkembang dan kira-kira itu mengancam lah, ya, dianggap paling mengancam atau urgent gitu. Maka biasanya seruan konsolidasi itu bisa muncul dari teman-teman MCW ataupun dari teman-teman yang luar yang kira-kira itu kita berjejaring dalam konteks membangun gerakan di Malang. Artinya tidak hanya MCW saja, tidak hanya MCW saja, dalam konteks kita merespon isu nasional gitu ya, isu lokal dan seterusnya. Sebagai contoh, kalau sekarang itu kan teman-teman MCW lagi mengawal nih isu RT RW nih, Perda RT RW di Kota Batu tuh, kota yang dikenal sebagai wisatanya luar biasa gitu ya. Tapi ada sesuatu di balik itu kayaknya. Sesuatu di balik itu kan. Gitu. Tapi kayaknya kita bahas itu di bincang santai yang lain ya. Tapi ini sebagai menyinggung saja, contoh saja gitu. Nah, itu juga teman-teman akhirnya membangun koalisi bersama teman-teman NGO yang lain gitu ya. Yang di lingkungan ada walhi gitu ya.
kalau di komunitas itu ada teman-teman Aksata gitu, sindikat Aksata yang juga konsen di campaign soal lingkungan dan seterusnya. Juga ada teman-teman pemuda-pemuda Batu, gitu ya, yang mahasiswa hukum, anak Batu, kuliah hukum, yang mereka membentuk satu organisasi begitu, yang juga terlibat. Oh, menarik ya. Nah, untuk mengawal isu ini, gitu, isu-isu soal perda RT atau isu lingkungan secara umum di Malang Raya. Kemudian kalau misalnya untuk merespon isu nasional, itu di Malang itu ada namanya Asuro, Aliansi Suara Rakyat, gitu ya. Luar biasa ini. Sangat aktif menurut saya untuk merespon wacana-wacana nasional atau isu-isu nasional yang menyangkut dengan politik, demokrasi, korupsi, lingkungan. Kalau Asuro dan itu seterusnya. terdiri dari elemen apa saja itu, Bung Atta? Itu banyak teman-teman mahasiswa. Oh, mahasiswa. Nah, ini anak-anak muda ini yang keren menurutku. progresif ini. Nah, progresif ini kan. Mahasiswa yang out of the box lah ya. Gitu. Itu keren tuh menurutku. Mantap. Nah, kalau kapan-kapan saya harus bincang-bincang juga nih dengan Asuro juga nih. Boleh itu. Biar serinya lebih menarik. Oh, menarik. Gitu ya, lebih menarik. Nah, itu kalau di level mahasiswa. Kalau di level misalkan dalam konteks jaringan NGO itu juga, atau akademisi lah, kira-kira begitu juga sama. Misal di Malang itu kita kan mencari itu berkali-kali lah coba untuk mengkoordinasikan atau mengkonsolidasikan masalah nasional dengan teman-teman akademisi, dosen dan seterusnya lah. Oke. Gitu ya. Itu untuk paling tidak melakukan aksi apa, respon apa yang menunjukkan secara politik sikap mereka berpihak pada rakyat. Oke. Ya. Nah, itu dilakukan. Sama kayak di 2019 atau 20 itu kan kita juga respon soal wacana atau problem undang-undang KPK apa omnibus law serta ya, cipta kerja itu. Aksi aparat yang represif terhadap masa demonstrasi. Itu kan juga direspon oleh akademisi berbagai macam daerah di tanah air ya, termasuk di Kota Malang saya juga masih ingat itu di Simpang Balapan itu. Iya betul. Kalau nggak salah Mas Farudin juga ikut sebagai salah satu akademisi muda gitu ya, yang juga ikut turut merespon. Iya, nah, sebetulnya itu adalah praktik-praktik baik yang coba dilakukan. Dan menurutku itu adalah satu peluang sebetulnya bagaimana kemudian kita mencoba untuk membangun satu konsolidasi ini. Tentu kita harus menempatkan itu sebagai satu proses, tahapan gitu. Menuju satu konsolidasi yang besar itu ya dibutuh tahapan-tahapan itu. Nah, oke, menarik. Konsolidasi besar itu ujungnya nanti seperti apa itu, Bung Atta? Terutama terkait dengan jaringan nasional ya. Karena ini kan yang bergerak di daerah, di Malang Raya nih. Bagaimana dengan daerah-daerah lain gitu ya? Atau dalam lingkup yang lebih besar, sebenarnya siapa yang kemudian memainkan orkestrasi ini begitu? Sebetulnya ini bisa muncul dari berbagai kelompok ya, yang menginisiasi misalkan begitu. Sebetulnya di daerah-daerah itu juga membutuhkan perhatian bagaimana kondisi teman-teman di nasional itu mampu menjangkau. Menjangkau sehingga keterlibatan dari kelompok-kelompok gerakan di berbagai daerah itu dapat terhubung dalam satu garis besar. Gitu. Berarti ada komunikasi sebenarnya ya? Melalui komunikasi, koordinasi gitu ya. Yang itu bisa dilakukan agar kita punya framing yang satu gitu ya, punya sikap yang satu untuk membangun satu konsolidasi yang lebih besar, dan itu sebagai kekuatan alternatif untuk menyeimbangi bagaimana kekuatan modal, politik dan seterusnya yang sejauh ini masih menguasai. Dan mereka juga terkonsolidasi juga. Mereka juga terkonsolidasi. Nah, jadi kita lihat kan elit-elit itu selalu melakukan pembaharuan untuk strategi taktis konsolidasinya ya. Nah, sementara kita ini kan mengikuti tapi mereka jauh lebih cepat. Itu satu tantangan besar nih kan. Akhirnya kita juga harus mengikuti. Kalau cara-cara yang dilakukan itu adalah cara-cara politik, nah kita juga butuh cara-cara politik untuk. Tapi bukan cara-cara politik praktis begitu. Bukan praktis ya. Jadi politik yang artinya dengan memberikan progresif gitu ya, progresif. Memberikan kesadaran kritis kepada publik gitu. Itu yang penting ya. Iya, memang benar ya. Jangan sampai kemudian gerakan anti korupsi juga parsial di daerah. Terpisah-pisah tanpa terkoneksi begitu ya. Nah, itu juga penting sebenarnya, Bung Atta ya. Oke, ini kita sudah ulas tuh tentang problem berkaitan dengan konsolidasi gerakan masyarakat sipil gitu ya. Terutama terkait dengan isu anti korupsi gitu. Nah, ini juga yang tidak kalah penting soal ini, Bung Atta ya. Problem soal bahwa bicara korupsi itu juga tidak hanya bicara soal penegakan hukum gitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya di balik itu ada kekuatan besar gitu ya. Ada power yang begitu besar begitu yang
sebenarnya juga punya kepentingan terhadap korupsi gitu, Iya. terhadap gerakan-gerakan anti korupsi Anti-korupsi. gitu. Ini bagaimana Bung Atta melihat fenomena semacam ini? Iya, kekuatan yang tak terlihat ini ya, yang kita Invisible hand gitu ya. Ini kan sebetulnya berangkat dari satu aliansi antara kepentingan politik dan ekonomi sebetulnya kan. Oke. Yang dia membentuk aliansi, kalau teman-teman itu menyebut aliansi predatoris lah begitu ya. Waduh, berat sekali kayak bahasanya. Kira-kira, tapi itu kira-kira ilustrasinya. Itu kayak buaya gitu ya, predator Nah, begitu ya. Ya, artinya dia punya kekuatan untuk mencengkram banyak hal, gitu ya. Rakus begitu ya. Rakus dan seterusnya lah. Oke, Yang iya. salah satunya dilakukan melalui cara-cara yang koruptif tadi, relasi transaksional dan Misalnya apa? seterusnya. Misalnya contohnya begini. Bung Atta. Jadi karena kekuatan dua ini aliansi ini, kekuatan ekonomi dan politik ini, dengan tujuan untuk mengakumulasi kekayaan, gitu, atau mengambil keuntungan tanpa batas lah, dengan menggunakan institusi-institusi publik. Publik, oke. Juga negara turut memproteksi itu. Aduh, Sumber dayanya mana ini nih berat yang sekali nih ya kan? bahasanya Kira-kira ini. gitu kan? Iya, iya, Nah, iya. akhirnya mau tidak mau ya institusi penegak hukum sebagai bagian daripada institusi demokrasi ini harus dikontrol, gitu, harus dikontrol Harus karena dikooptasi begitu ya. mau tidak mau mereka bekerja di bawah sistem itu. Ya kan? Kita bicara demokrasi itu kan pasti ada hukum yang mengatur aktivitas kita kan, aksi kita dan seterusnya. Nah, gimana agar aksi kita, aktivitas kita ini dapat berlangsung termasuk mengkorupsi dan seterusnya itu ya institusi-institusi ini harus dikontrol nih, dikendalikan. Polisi, terus siapa lagi tuh selain polisi itu? Ya kepolisian, kejaksaan, banyak lah yang institusi-institusi yang punya kewajiban tanggung jawab di situ ya Oke, untuk oke, menegakkan oke, hukum itu. Akhirnya banyak dikondisikan dengan maksud agar memfasilitasi nih. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam kita. Oke. Itu juga pada saat-saat yang tertentu itu tidak bisa dijangkau oleh hukum, gitu ya. Padahal itu dampaknya sangat luar biasa tuh. Nah, termasuk bagaimana agar operasi bisnis mereka itu bisa lancar, maka salah satunya adalah suap misalkan begitu, yang harusnya yang dilakukan untuk memperoleh akses kemudahan dan seterusnya agar bisnisnya jalan misal. Betul, gitu. betul. Nah itu yang kalau dalam menurut teman-teman yang bergerak yang konsen di isu anti korupsi itu kan menyebut sebagai korupsi politik. Korupsi politik. Atau ada istilah kerennya itu apa? State capture corruption lah kira-kira gitu ya. Dan yang kira-kira akhirnya negara itu turut memfasilitasi kepentingan-kepentingan itu untuk melakukan praktek pengerukan gitu ya. Eksploitasi sumber daya alam dengan cara-cara pendekatan-pendekatan yang koruptif, transaksional tadi. Transaksional. Nah, ya. itu. Ya, menarik juga nih ulasannya terkait dengan bagaimana sebenarnya posisi negara gitu Posisi ya. negara. Posisi negara yang mungkin terlihat pro terhadap agenda pemberantasan korupsi ya, dengan keberadaan institusi-institusi tadi Betul. itu. Tapi di sisi lain malah ternyata justru mereka menjadi aktor di balik itu iya, gitu. turut terlibat gitu kan. Turut terlibat ya. Ini waduh ini berat juga Ini nih. berat, ini tantangan bagi teman-teman yang konsen di gerakan ya, gerakan sosial anti korupsi dan gerakan-gerakan yang lain. Nah, kalau kita bicara invisible hand itu ya. Ini kan tentu tidak hanya di level pemerintah pusat ya Bung Atta. Betul. Ya. Tapi di level daerah pun juga saya kira juga mulai menjamur sejak otonomi daerah ya. Otonomi daerah tentu punya dua sisi ya. Dua sisi. Sisi positif dan sisi negatif. Sisi negatif. Gitu. Kalau sisi positifnya lebih besar ya artinya bagus. Bagus, Gitu. gitu. Tapi kalau sisi negatifnya jauh lebih besar ya akhirnya korupsi di daerah juga masif terjadi Masif. gitu ya. Ini Sangat juga masif. fenomenanya sama juga itu Bung Sama. Atta. Jadi hubungan-hubungan itu kan sebetulnya hubungan yang global kan. Nasional lalu kemudian skupnya lokal.